teman-teman, saya Syafira. Di sini saya akan membahas suatu kejadian, yaitu ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Lebanon. Pada tahun 2020, Selasa 4 Agustus, pukul 18.08 waktu setempat, telah terjadi ledakan dahsyat pada sebuah gudang yang berada di pelabuhan Beirut, Lebanon. Ledakan ini terjadi karena adanya senyawa kimia berjenis amonium nitrat sebanyak 2.750 ton yang disimpan di dalam sebuah gudang selama bertahun-tahun sejak 2014 tanpa adanya penanganan yang khusus atau dibiarkan begitu saja. Ledakan ini diawali dengan adanya kebakaran di dalam gudang yang menyimpan amonium nitrat. Pada saat itu, pemadam kebakaran sudah mencoba untuk memadamkan api. Namun, diperkirakan karena api semakin membesar, sehingga ledakan dahsyat itu tidak bisa dihindari. Ribuan ton amonium nitrat meledak dan menjadi bom waktu di kota Beirut, yang menewaskan sekitar 200 orang meninggal, 7 orang hilang, dan 6.000 orang luka-luka. Akibat dari ledakan ini menimbulkan awan merah yang terlihat di kota Beirut, dan lebih dari 300.000 penduduk kota Beirut kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan kendaraan yang ada di jalanan pun ikut rusak parah, sehingga kerugian yang ditaksir mampu mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Setelah terjadinya ledakan, pemerintah Lebanon segera mengerahkan tim SAR dan Palang Merah untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimpa reruntuhan bangunan. Dan setelah dilakukan investigasi, pihak berwenang Lebanon akhirnya menetapkan pejabat pelabuhan Beirut sebagai penanggung jawab atas kejadian ini. Amonium nitrat sendiri merupakan senyawa kimia yang berbentuk pasir, tidak berbau, dan berwarna abu-abu. Senyawa ini biasa digunakan sebagai bahan pupuk dan bahan peledak. Senyawa ini juga memiliki sifat yang sangat eksplosif apabila berada di suhu yang tinggi. Berdasarkan konsultan K3 dari Sinergi Solusi, Tira Argianti menyatakan bahwa kejadian ini mungkin terjadi karena adanya loss dalam pengendalian bahan kimia berbahaya tersebut. Akan hal itu, kita dapat mengambil pelajaran agar pemerintah harus lebih tegas terhadap pengendalian bahan kimia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap negara. Berta Destiana, selaku konsultan di bidang K3 dan lingkungan, mengungkapkan juga bahwa kemungkinan penyebab kejadian ini adalah kurangnya pengetahuan dari pengelola tempat penyimpanan bahan kimia tersebut. Sebagai gudang penyimpanan bahan kimia, sangat penting untuk memperhatikan persyaratan gudang sebagai tempat penyimpanan bahan kimia. Seperti dengan pembuatan pintu darurat yang terbuat dari baja, adanya pos CCTV, dan terdapat fire hydrant system. Dari kejadian ini, kita diingatkan kembali bahwa bencana tidak ada yang bisa memprediksi kapan tiba datangnya. Sehingga kita sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Seperti yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, Ma asoba min musibatin illa bi'idnillah wa man yu'min billahi yahdil qalbah wallahu bikulli syai'in ngalim. Yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan pada surat Al-Imran ayat 173 yang berbunyi Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.